Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel kami. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjut menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe video ini. Pada video kali ini, kami akan menceritakan kisah Abdullah bin Hudzaifah Al-Sahmi. Menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzaifah. Saya yang akan memuliakannya terlebih dahulu. Umar bin Khattab. Tokoh kisah ini adalah seorang pria dari kalangan sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzaifah. Sejarah dapat saya berlalu atas tokoh kita ini, sebagaimana sejarah terus berlalu terhadap jutaan bangsa Arab sebelum Abdullah tanpa memberikan perhatian khusus kepada mereka. Akan tetapi, Islam yang agung memberikan kesempatan kepada Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi untuk bertemu dengan pemimpin dunia saat itu, yaitu Kisra Raja Persia dan Kaisar yang agung Raja Romawi. Bersama dua pemimpin besar ini, Abdullah mencatat kisah yang senantiasa diingat orang dan terus dikisahkan oleh lisan sejarah sepanjang masa. Adapun kisah Abdullah dengan Kisra Raja Persia itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, saat Nabi SAW berniat untuk mengirim beberapa rombongan sahabatnya dengan membawa surat kepada para raja berkebangsaan non-Arab untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Rasulullah SAW sudah memprediksikan bahwa dari tugas ini, para utusan Rasul tadi akan berangkat menuju negeri-negeri yang jauh yang belum pernah mengadakan kerjasama dan kesepakatan dengan Islam sebelumnya. Para utusan tadi tidak mengerti bahasa-bahasa negeri yang akan didatanginya, dan mereka juga tidak sedikit pun mengerti watak para tadi. Para utusan tadi juga akan mengajak para raja untuk meninggalkan agama mereka, melepaskan kebesaran dan kekuasaan setiap orang yang masuk ke sebuah agama suatu kaum. Ini merupakan sebuah ekspedisi berbahaya, sebab yang berangkat ke sana dapat menghilang, sedang yang kembali dari ekspedisi hanya tinggal anaknya saja. Oleh karenanya, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya. Beliau berdiri di hadapan mereka dalam sebuah khutbah. Setelah memuji Allah mengucapkan syahadat, beliau bersabda, "Amma ba'du, aku ingin mengutus beberapa orang dari kalian untuk datang kepada beberapa orang raja non-Arab. Janganlah kalian membantah aku sebagaimana Bani Israel membantah Isa putra Maryam." Para sahabat Rasulullah SAW menyambut dengan berseru, "Ya Rasulullah, kami akan mendukung apapun yang kau inginkan. Kirimlah kami ke mana saja engkau inginkan." Rasulullah SAW mengutus 6 orang sahabatnya untuk membawa surat dari beliau kepada beberapa orang Arab dan non-Arab. Salah seorang dari ke-6 utusan tadi adalah Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi, yang diutus untuk membawa surat Nabi SAW kepada Kisra Raja Persia. Abdullah serta-merta mempersiapkan bekalnya. Ia mengucapkan kata perpisahan kepada istri dan anaknya. Ia kemudian berangkat menuju tempat tujuannya yang mulai berbagai lereng dan bukit
daratan tinggi maupun rendah. Ia lakukan perjalanan tersebut sendirian, tanpa ada teman yang mengiringi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ia sampai di perkampungan wilayah Persia, ia memohon izin untuk dapat masuk kepada rajanya, dan para pembantu raja memperingatkan bahaya dari surat yang dibawa Abdullah kepada raja. Mendengar itu, Raja Kisra memerintahkan para pembantunya untuk menghias istana. Kemudian ia mengundang para pembesar bangsa Persia untuk dapat hadir dalam kesempatan ini. Kemudian Kisra mengizinkan Abdullah bin Huzafa untuk datang. Lalu datanglah Abdullah bin Huzafa menghadap pemimpin Persia dengan menggunakan selendang tipis yang menutupi tubuhnya. Ia juga mengenakan baju panjang berbahan kasar yang ditutupi dengan selendang khusus bangsa Arab. Akan tetapi, ia memiliki leher yang tegak, postur tubuh yang tegap, dari tulang rusuknya terlihat keagungan Islam. Dalam hatinya menyala kebesaran iman. Begitu Kisra melihat Abdullah datang menghadap, ia langsung memberi isyarat kepada salah seorang pembantunya untuk mengambil surat dari tangan Abdullah. Maka Abdullah langsung berkata, "Jangan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruhku untuk menyerahkan surat ini langsung ke tanganmu, dan aku tidak ingin melanggar perintah Rasulullah." Kisra langsung memerintahkan kepada semua pembantunya, "Biarkan ia mendekat kepadaku." Maka Abdullah langsung mendekat ke arah Kisra, sehingga ia dapat langsung menyerahkan surat tersebut ke tangan Kisra. Kemudian Kisra memanggil seorang juru tulis berkebangsaan Arab dari negeri Al-Hirah, dan ia memerintahkan untuk membuka surat tersebut di hadapannya. Dan Kisra meminta juru tulis tadi untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra yang agung Raja Persia. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Begitu Kisra mendengar isi surat sebagaimana yang telah dibacakan kepadanya, maka tersulutlah api amarah dalam dadanya. Wajahnya menjadi merah, keringatnya mengucur deras dari leher, karena dalam surat tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan menyebut dirinya sendiri. Lalu ia langsung menyambar surat tersebut dan merobeknya tanpa ia tahu apa yang ada dalam isi surat itu. Ia pun langsung berseru, "Apakah ia berani menuliskan hal ini kepadaku? Padahal dia adalah budakku." Kemudian ia memerintahkan para pengawalnya untuk mengeluarkan Abdullah bin Hudzafah dari hadapnya. Dan akhirnya Abdullah dibawa keluar. Abdullah bin Hudzafah keluar meninggalkan ruang sidang Kisra. Ia sendiri tidak tahu ketentuan Allah yang bagaimana yang akan terjadi pada dirinya. Apakah ia akan dibunuh atau dibiarkan hidup dengan bebas? Akan tetapi, ia masih sempat berujar, "Demi Allah, aku tidak peduli akan nasibku setelah aku menyampaikan surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Ia pun langsung menaiki kendaraannya dan akhirnya berangkat. Begitu amarah Kisra mereda, ia memerintahkan untuk membawa masuk kembali Abdullah. Namun ia tidak ditemukan. Para pembantu raja lalu mencarinya. Namun sayang,
Abdullah telah pergi tanpa jejak. Mereka pun terus mengejar sepanjang jalan hingga ke Jazirah Arab. Dan mereka menyadari bahwa Abdullah telah pergi jauh. Begitu Abdullah datang menghadap Nabi SAW, ia menceritakan apa yang terjadi dengan Kisra dan surat Nabi SAW yang dirobeknya. Rasulullah SAW tidak menanggapi dengan ucapan apa-apa selain Allah akan merobek-robek kerajaannya. Kisra kemudian mengirim surat kepada Badezan wakilnya yang berada di Yaman. Dalam suratnya Kisra berpesan, kirimlah kepada orang yang ada di Hijaz ini atau Muhammad, dua orang kuat yang kau miliki. Dan suratlah mereka berdua. Membawanya menghadapku. Maka Badezan mengutus dua orang terbaiknya kepada Rasulullah SAW. Dan lewat kedua orang tadi, Badezan menitipkan surat kepada Rasul yang di dalamnya terdapat perintah kepada Rasul untuk berangkat bersama kedua orang utusannya menghadap Kisra sesegera mungkin. Sekian dulu ya teman-teman. Kisah Abdullah bin Huzafah al-Sahmi bagian 1. Tunggu di bagian lainnya ya. Assalamualaikum.